Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yunita dengan NIM 2105050054 dan teman saya Sinta dengan NIM 2105050039. Kami berdua adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai kebijakan ekonomi politik di ASEAN saat pandemi COVID-19. Apa saja respon dari ASEAN terhadap dampak COVID-19 di bidang ekonomi? Kebijakan ASEAN dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi telah dirangkum dalam 3 kelompok, yakni yang pertama, stimulus ekonomi, yang kedua, kebijakan moneter dan fiskal, serta yang ketiga, kebijakan perdagangan. Apa sih itu stimulus ekonomi? Stimulus ekonomi itu adalah kebijakan ekonomi dalam hal keuangan. Diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Dan juga dapat dilakukan jika pemerintah memiliki keuangan yang cukup untuk meningkatkan keluaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa saja ya stimulus ekonomi yang diterapkan di negara-negara ASEAN saat pandemi COVID-19? Yap, di sana ada 5 stimulus yang diterapkan di ASEAN. Yang pertama adalah insentif pajak bagi bisnis terdampak, khususnya UMKM. Yang kedua, subsidi seperti bantuan tunai dan diskon tagihan listrik. Yang ketiga, penangguhan pembayaran pajak atau pinjaman. Yang keempat, pembebasan biaya atau penerapan biaya yang lebih rendah dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah Bank Sentral menerapkan kebijakan penurunan suku bunga dan membeli surat berharga atau obligasi pemerintah. Kebijakan ASEAN selanjutnya untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19 adalah kebijakan moneter dan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Anggaran belanja negara dan pajak. Yang kedua itu berhubungan erat dengan makroekonomi. Dan yang ketiga, karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Lalu, yang kedua adalah kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Lalu, mekanisme yang ampuh juga untuk menangani resesi. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan saya jelaskan. Kebijakan moneter dan fiskal di ASEAN saat pandemi COVID-19. 3 sektor besar yang menjadi target kebijakan moneter dan fiskal adalah industri penerbangan, kesehatan, dan pertanian. Lalu ada kebijakan perdagangan. Segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi yang pertama, struktur, kedua, arah, ketiga, komposisi, dan yang terakhir, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan ASEAN saat pandemi COVID-19. ASEAN Policy Brief 3 ini juga merekomendasikan prioritas langkah perdagangan yang dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Berikut adalah langkah-langkah yang dimaksud. Yang pertama, mewujudkan komitmen untuk memastikan hubungan rantai pasokan, khususnya barang-barang penting. Yang kedua, memberi perhatian yang semestinya pada peran perdagangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan agenda digital yang berguna dalam merespon dampak pandemi. Yang keempat, menekankan perlunya kerjasama multilateral yang lebih luas. Dan yang terakhir, mendorong sektor swasta dalam memastikan keterhubungan rantai pasokan, menanamkan kepercayaan pasar, serta memfasilitasi pemulihan pasca pandemi. Kesepakatan akhir yang diambil di akhir pertemuan KTT ASEAN menghasilkan sebuah deklarasi yang secara garis besar memuat beberapa keputusan utama yang sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya memperkuat kerjasama dalam upaya melawan COVID-19, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi politik. Yang kedua, komitmen untuk mengambil aksi bersama dan kebijakan yang terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi politik. Yang ketiga, menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan tersambungnya rantai pasokan agar perdagangan di kawasan ASEAN terus berjalan lancar.
Kesimpulannya, kebijakan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama dari negara ASEAN dirasa mampu memulihkan kondisi ekonomi politik secara perlahan namun pasti. Adanya kerjasama di sektor ekonomi dapat memberikan angin segar bagi masyarakat negara ASEAN yang pastinya terkena dampak negatif ekonomi politik di saat pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh ASEAN dalam merespon dampak pandemi COVID-19 telah dirangkum dalam 3 kelompok, yakni stimulus ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan perdagangan. Yang mana semua kebijakan-kebijakan itu dirangkum dalam ASEAN Policy Brief. Selain kebijakan-kebijakan di atas juga, ASEAN Policy Brief ini juga memberikan rekomendasi 6 kebijakan lainnya kepada negara-negara anggota ASEAN. Kapan ya kebijakan-kebijakan tersebut dibuat? Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat pada tahun di mana negara-negara ASEAN terdampak pandemi COVID-19, yakni pada tahun 2020 hingga sekarang. Dan kebijakan-kebijakan ini akan terus digunakan selama masih dirasa efektivitasnya. Pertanyaan rangkuman selanjutnya, di mana saja contoh kebijakan tersebut diterapkan? Tentu saja kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan di negara-negara yang merupakan anggota ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN merasakan manfaat dan efektivitas dari kebijakan yang dibuat bersama, tetapi beberapa negara menerapkan kebijakan yang berbeda dengan negara lainnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kebijakan tersebut dipilih? Kebijakan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama dari negara ASEAN tentu dipilih karena tadi dirasa mampu memulihkan kondisi ekonomi politik secara perlahan namun pasti. Kerjasama di sektor ekonomi dapat memberikan angin segar bagi masyarakat negara ASEAN yang pasti terkena dampak negatif ekonomi politik di saat pandemi COVID-19. Bagaimana penerapan kebijakan tersebut? Negara-negara ASEAN tentu saja menerapkan kebijakan yang telah mereka sepakati bersama dengan sukarela dan juga dengan menyadari efektivitas dari kebijakan tersebut. Namun memang negara yang merasakan adanya kebijakan yang tidak efektif bagi perekonomian dan politik di negara mereka, maka akan mengesampingkan kebijakan itu dan menerapkan kebijakan lainnya yang dirasa lebih bermanfaat dan terasa efektivitasnya bagi negara mereka, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak bersifat memaksa.